Sometimes dia dikatakan MS, money supply. Money supply atau jumlah uang beredar. Oke. Nah, karena kemudian nanti akan kita bahas teori kuantitas uang, maka M di sini kemudian bisa dikendalikan, atau P inflasi yang merupakan kenaikan harga merupakan cerminan apa itu namanya, harga relatif barang dan jasa dikaitkan dengan nilai uang, maka kemudian melalui pengendalian uang maka bisa dikendalikan pula inflasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya kemudian dikenal dengan teori kuantitas uang. Muncul konsep velocity, percepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain. Oke. Kalau kuantitas uangnya, teori kuantitas uang ini adalah teori yang menyatakan keterkaitan antara inflasi dan tingkat pertumbuhan uang beredar atau jumlah uang beredar itu tadi. Nah, oke. Berikutnya ini tinggal ini aja, tinggal masukkan aja. Ada 500 billion miliar dolar transaksi, money supply-nya $100. Kemudian berapa rata-rata dolar digunakan dalam transaksinya? Di sini ketahuan 500 dibagi 100 sama dengan 5 kali transaksi, atau velocity-nya 5. Oke, nah seperti konsep sederhananya. Nah, baru kemudian muncul, ternyata velocity itu sama dengan transaksi dibagi money supply-nya. Nah, kemarin, transaksi, nilai keseluruhan transaksi di dalam perekonomian itu kan susah diukur. Kemudian digunakanlah pendekatan lain atau proksi lain untuk menggambarkan transaksi, yaitu di sini digunakan PDB-nya. P kali Y itu kan PDB. Masih ingat P kali Q itu kan total revenue di mikro. P kali sigma I itu kan Y. Sigma Y ini kan kemudian PDB. Oke. Nah, P-nya price output. Tapi price output-nya bukan di sini di mikro. Misalkan di sini Q-nya telur, maka price-nya telur. Q-nya rokok, price-nya rokok, atau Q-nya sampo, price-nya sampo. Tetapi karena di sini merupakan sigma, karena di sini, oke, sigma Q itu sama dengan Y, sigma P itu sama dengan PDB deflator. Untuk mendeflate, menghilangkan pengaruh inflasinya, karena perubahan PDB deflator itu sama dengan inflasi. Oke, nah kemudian P kali Y sama dengan PDB. Ternyata velocity sama dengan PDB dibagi dengan jumlah uang beredar atau M. Oke, nah sedangkan P kali Y sendiri itu adalah nominal PDB. Oke, lanjut. Nah, di proses substitusi artinya kemudian M dipindah ke sini. Sehingga M kali V sama dengan P kali Y. Oke, atau dua sisi dikalikan M. Ini dikalikan M, ini juga dikalikan M yang sisi ini. Kalau dikasihkan M kan ini coret-coret. Oke, sama aja maksudnya. Whatever teman-teman mau milih yang model mana. Nah, ini kemudian dikenal dengan teori kuantitas uang. M kali V, money supply, dikalikan percepatan perputaran uang itu sama dengan PDB atau P kali Y. Oke, seperti itu. Nah, hold dulu terkait dengan velocity, tetapi dari persamaan velocity yang sederhana ini, nah, sudah mulai ada gambaran. Oke. Gambaran if velocity-nya konstan,
Ini kan PDB. Ini kan bisa juga ditulis MV sama dengan PDB. Kalau velocity-nya konstan, tetap, maka kenaikan PDB akan menyebabkan kenaikan M-nya. Alias, kalau PDB naik, pertumbuhan ekonomi naik, maka probabilitasnya terjadi inflasi itu besar. Karena money supply-nya akan tumbuh. Mengapa money supply-nya tumbuh? Nah, nanti akan dijawab. Nah, sama dengan yang saya sampaikan di sini, di awal, Nah, di sini Y-nya tumbuh, PDB tumbuh, maka P-nya akan tumbuh. Meskipun tidak selalu, tergantung nanti kondisinya. Kondisinya bisa saja nggak terjadi inflasi, tapi bisa juga terjadi inflasi. Oke, skip. Skip, hold dulu. Nah, permintaan uang. Mengapa permintaan uang menjadi penting? Ya, karena permintaan, by the end, supply, demand of money, supply demand akan uang. Oke. Nah, sisi supply-nya itu yang menentukan bank sentral. Bank sentral atau BI, sedangkan dari sisi demand-nya yang menentukan adalah masyarakat secara umum, entitas yang ada di dalam perekonomian. Oke. Nah, keep dulu yang sisi supply-nya, nah sekarang money demand-nya. Oke. Money demand, kemudian dinaturasikan M per P, real money balance, keseimbangan uang realnya. Variabel dibagi P itu menunjukkan real. M per P, M, money supply, dibagi dengan price-nya itu adalah keseimbangan uang secara real. Atau dia menyatakan purchasing power, kekuatan daya beli dari money supply itu sendiri. Oke. Nah, permintaan uang itu kan bagian dari fraksi atau model dari pertumbuhan ekonomi, atau M per P, keseimbangan uang real, D, demand, di sini ada D, demand, itu sama dengan variabel K kecil, dikalikan Y. Oke. K itu adalah how much money people wish to hold for each dollar of income. Artinya adalah di sini dia berkebalikan dengan velocity-nya. Oke, how much money, seberapa banyak masyarakat berkeinginan untuk memegang dolarnya. Oke, artinya kalau K kecilnya tinggi, maka velocity-nya dia akan rendah. Ya, people wish to hold money. Oke, di dalam setiap dolar, taruhlah ditabung. Kalau kemudian ditabung kan kemudian proses perpindahan uangnya semakin kecil. Oke. Lanjut, permintaan uang. Oke, nah dari dari fungsi permintaan uang kemudian diketahui fungsinya seperti ini. Sedangkan teori kuantitas uang, dari teori kuantitas uang diketemukan rumus M V sama dengan P kali Y. Ini. O artinya hubungannya adalah K per V. Itu tadi yang berkebalikan. Saya katakan berkebalikan. Ketika masyarakat lebih cenderung ingin memegang uang, maka velocity-nya semakin rendah, dia berkebalikan. Nih, K is large, V is small. Berkebalikan. C. Oke, nah, kembali ke teori kuantitas uang. Ini nanti ingin menunjukkan keterkaitan terutama M dan P-nya. Oke, nah, pelan-pelan di sini disampaikan M, V, P, Y. Hanya saja sekarang apa ini namanya? Untuk menghilangkan pengaruh V, maka kemudian V-nya dikonstankan.
Sama cerita saya. Sehingga kemudian ketika V-nya dikonstankan, ketika V-nya konstan, misalkan V1, tahun depan 1, tahun depan dari 1, 1, dan 1, maka kemudian yang terjadi M sama dengan P kali Y. Ya, oke. Artinya di sini ketika konstan, V-nya konstan, oke, M ditentukan oleh jumlah PDB itu sendiri. Nah, di sini mulai jelas. Ketika V-nya konstan, misalkan anggap aja 1. 1, tahun depan 1, 1 nggak ada perubahan sama sekali, naik atau turun, maka ternyata M ini ditentukan oleh PDB nominalnya, P kali Y. Oke. Sedangkan di sisi lain, real GDP, PDB real, itu ditentukan oleh fungsi K dan L. Ingat dari sisi supply di chapter 3, Y sama dengan fungsi K dan L. Oke. Sedangkan P-nya adalah GDP deflator atau PDB deflator. PDB nominal dibagi dengan PDB realnya, itu kan PDB deflator. Oke. Kemudian dimasukkan, karena sebenarnya yang ingin diukur itu bukan semata-mata M-nya, tapi yang diukur itu adalah delta M-nya. Mengapa Pak delta M? Ya, yang lebih berpengaruh, ingat orang ekonomi think at the margin, berpikir dari sisi margin. Oke, maksudnya adalah ingat kayak konsep di mikro yang dilihat adalah delta P-nya. Perubahan delta output, delta Q, jika delta Q per delta L itu kemudian menghasilkan marginal product of labor-nya, MPL-nya. Sama maknanya. Yang ingin diukur delta P-nya, delta M-nya. Perubahan jumlah uang beredarnya. Oke. Bukan semata-mata M-nya. Contoh, M 2021 sama dengan 1000. M 2020 sama dengan 500. So what dari 500 ke 1000? Naik, iya naik. But how much? Kan gitu. Berapa naiknya? Nah, ini yang berusaha diukur. Itulah kemudian di sini. Karena growth rate of product, growth rate, equal the sum of growth rate. Oke. Nah, di sini mulai tampak, oke. P ya, dari apa ini namanya? Slide 13 dulu. V dianggap konstan. Dan memang berdasarkan penelitian di beberapa negara banyak kejadian V itu sifatnya konstan. Oke, nah ketika V-nya konstan, maka dia misalkan dianggap 0 bisa. Maka kemudian dia bisa diabaikan pengaruh untuk menghilangkan pengaruh blok. Blok ini apa? Bagian dari delta V-nya. Oke. Nah, ketika dia dianggap konstan, maka kemudian ketika dia enggak 0 kan otomatis tinggal delta M per M sama dengan delta P per P tambah delta Y per Y. Oke, nah kemudian Greek letter P atau P itu kan inflasi. Inflasi itu kan delta P-nya. Pertumbuhan harga itu adalah inflasi, bukan harga itu sendiri. Harga P pertama sama dengan 100, harga P kedua, P1, P2 sama dengan 200. P2 inflasi. Enggak. Ya memang di sini menunjukkan kenaikan harga, tapi inflasi itu adalah deltanya, perubahannya. Di sini berarti perubahannya deltanya, delta P per P
sama dengan 100. Seperti itu. Oke. Kemudian ini tinggal disubstitusi aja sih. Oh, kalau delta P per P sama dengan Pi, maka kemudian ini bisa disubstitusi. Oke. Ini kan bisa disubstitusi. Atau kemudian kalau disubstitusi lagi, silahkan diuji coba. Maka Pi sama dengan delta M per M dikurangi delta Y per Y. Atau Pi sama dengan perubahan jumlah uang beredar dikurangi dengan perubahan pertumbuhan ekonomi atau perubahan pertumbuhan PDB-nya. Nah, di sini mulai kelihatan. Nah, oke, dari ini di bawah ke sini. Oh, ternyata nih, normal economic growth require a certain amount money supply growth to facilitate the growth in transaction. Oh, ternyata ketika pertumbuhan ekonomi naik positif, maka dia memerlukan uang, pertumbuhan uang yang positif. Untuk apa? Untuk memfasilitasi transaksi. Nah, kembali ke video Dalio. Saya minta Anda untuk apa itu namanya? Membuat resumenya. Oke, video Dalio. Yang pertama sekali, ada dua orang, penjual dan pembeli. Ini sisi mikro, penjual, pembeli. Kemudian melakukan transaksi, terjadi pertukaran. Masih ingat, kemudian gambarnya ada pertukaran. Yang satu uangnya berpindah tangan dari pembeli ke penjual, sedangkan barangnya berpindah tangan dari penjual kepada pembeli. Oke. Sederhananya dalam satu hari, misalnya. Jika ada 2 transaksi, jika ada 3 transaksi, dan seterusnya. Jika ada jutaan atau miliaran transaksi yang terjadi di dalam sebuah perekonomian. Oke. Artinya, semakin banyak transaksi, maka perekonomian itu akan semakin tumbuh. Kenapa? Kembali lagi, karena semakin banyak transaksi. Nah, transaksi kan membutuhkan uang. Kalau nggak ada uangnya, ya nggak terjadi transaksi. Kalau transaksinya nggak terjadi, atau kemudian jumlah transaksinya turun, maka bisa dikatakan PDB, pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Artinya di sini, uang menjadi prasyarat untuk terjadinya proses transaksi. It doesn't matter bentuk uangnya apakah cash, apakah GoPay, apakah OVO, ya OVO, GoPay dan sebagainya, atau e-money. Oke, nah artinya di sini dia menjadi prasyarat. M. Nah, kalau bahasanya bank sentral, M di sini it doesn't matter M1 atau M2. Karena total M1, apa sih M1? M1 itu narrow money. Narrow money M1 itu pengertiannya C ditambah D. Uang kartal dan uang giral. Nah, M2 itu broad money, uang dalam artian luas, yaitu M1 ditambah time deposit dan bla 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 sebagainya. Ini ada di datanya di Bank Indonesia, Bank Sentral. Oke. But kan gitu. Tetapi misal apa ini namanya? Pi, misalkan pertumbuhan ekonominya 5%, sedangkan pertumbuhan delta M per M-nya, pertumbuhan uangnya 5%, maka dikurangi 5%, dikurangi 5% sama dengan 0, alias Pi-nya konstan atau alias Pi-nya 0. Kalau Pi-nya 0, ya tidak terjadi inflasi. Ini yang saya katakan, belum tentu pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan inflasi, tapi dia memerlukan jumlah uang untuk memfasilitasi terjadinya kenaikan transaksi. Oke, dari sini ketahuan, kalau sama, delta M per M dan delta Y per Y-nya sama,
5%, maka kemudian tidak terjadi inflasi. Tetapi, nah di sini, money growth in excess. This amount lead inflation. Oh, kalau misalkan P sama dengan berapa ini? Kenaikan delta M per M-nya 7%, padahal kenaikan pertumbuhan ekonominya 5%, nah maka di sini ada 2%. P-nya menjadi 2%. Nah, 2% inilah inflasi. So, di sini Bank Sentral harus mengendalikan delta M per M-nya. Bagaimana caranya? Nah, kemarin cara mengendalikannya, kemudian Bank Sentral bisa menggunakan OMO, Open Market Operation, bisa menggunakan discount rate atau tingkat diskonto, bisa menggunakan reserve requirement atau giro wajib minimum, atau interest rate on reserve. Ada 4 alternatifnya yang bisa dilakukan Bank Sentral untuk mengendalikan delta M-nya agar tidak terjadi excess in money growth atau terjadi inflasi. Logika sederhananya seperti itu cara berpikirnya. Oke. Nah, dari sini hence delta Y per Y atau growth pertumbuhan ekonomi itu kan tergantung dari tadi Y sama dengan fungsi K dan L di chapter 3. Ini nanti akan kita bahas di chapter 8 ketika bahas pertumbuhan ekonomi. Nah, ini akan kita ulik-ulik K dan L-nya. Oke, nah kalau Y-nya ini dipengaruhi oleh K dan L, maka kemudian tinggal ini tersisa blok ini. Oh, ternyata ada hubungan atau quantitative teori kuantitas uang, memperkirakan one for one relation, hubungan one for one relation antara change in money growth rate ini dan change in inflation-nya. Artinya one for one, hubungan satu persatu. Terminologi ini mungkin OT ini saya dapatkan, ya memang di sini juga ya, tapi saya dapatkan ini one for one karena ada one for one, ada one for many, one for one A ke B. Ini one for one A ke B, A ke C, ini one for many atau A ke D. A bisa berpengaruh ke B, bisa berpengaruh ke C, bisa berpengaruh ke D. Nah, ini one for many. Ini terminologi ketika saya belajar zaman dulu, belajar MS Access, Microsoft Access, itu untuk database. Nah, itu ada hubungan yang one for one relationship, ada one for many relationship. Seperti itu. Pertanyaan sampai di sini? Silakan pertanyaan. Oh ya, bahasa sederhananya, oh ternyata jumlah uang beredar yang semakin banyak jika tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang dalam jumlah yang sama, maka itu akan menyebabkan inflasi. Seperti itu aja sih sederhananya. So, intinya jangan asal apa istilahnya delta M-nya naik. Entah delta M-nya karena penciptaan uang yang terjadi di sektor perbankan, oke, penciptaan uang tadi sudah saja, maupun yang penciptaan uang, printing money. Nah, kalau printing money itu yang kemudian terjadi karena baik penciptaan uang yang terjadi di sektor perbankan dan printing money yang ada di nyetak uang itu kemudian akan, nah ini senior age, ini penciptaan uang, printing money. Karena dua-duanya berpengaruh terhadap M, baik tadi penciptaan maupun cetakan. Oke. Dua-duanya berpengaruh terhadap money supply-nya. Nah, yang paling berbahaya memang yang printing money. Kenapa?
Ingat kemarin penciptaan uang itu terjadinya di sektor bank. Itu proses penciptaan uang, bank sentral tidak bisa mengendalikan 100% karena prosesnya ada di perbankan. Sedangkan printing money itu prosesnya ada di bank sentral. Artinya bank sentral BI bisa mengontrol 100%. Nah, kemarin proses penciptaan uang di perbankan yang tadi dengan instrumen OMO yang kemudian saya katakan yang paling efektif adalah yang OMO, Open Market Operation. Kenapa? Karena di dalam OMO, Open Market Operation, perbankan mendapatkan insentif. Dia akan bereaksi ketika mendapatkan insentif. Insentifnya apa? Keuntungan. Nah, itu. Pokoknya kalau ada untung, sikat bleh, kan gitu. Sehingga kemudian cepat. Cukup efektif. Oke. Cukup efektif. Sesuatu yang ada insentif, itu kemudian ekonomi masyarakat akan atau pengambil keputusan akan bereaksi seperti itu. Oke, nah yang pencetakan uang, nah ini yang kemudian ini yang agak berbahaya karena kemudian pencetak P-nya bisa di atas 50% per month, 50% per month. 50% per month. Contoh, misal kalau sekarang ini di Kalmong harga satu tempe goreng, satu tempe goreng TG sama dengan satu TG tempe goreng 1.000. Nah, bulan depan karena ini kan per month. Bulan depan satu tempe goreng sama dengan 1.500. Naik 500. Jangan ngomong 500-nya. Oh, 500 kecil banget. Sekarang saya nyari uang 500 aja di kantong saya susah, Pak. Kadang-kadang nemu juga di Kalmong kalau jatuh nggak ada yang ngambil, diinjak-injak sampai lecek. Oke, oke, oke. As if nggak ada nilainya. But lihat nih, ini kan 50% naiknya. Oke, ini yang kemudian dia hyperinflation. Oke, if so, jika memang terjadi demikian, terjadi hyperinflation, money ceases to function as store value. Apa sih di sini money ceases? Istilahnya uang sudah nggak bisa lagi menyimpan nilai. Dan karena uang tidak bisa menyimpan nilai, maka kemudian uang may not serve to other function. Unit of account atau medium of exchange, pertukaran. Maknanya apa? Contoh saya lanjutkan dulu. People may conduct transaction with barter or stable foreign currency. Artinya ini ceritanya. Oh, sama kemarin video yang saya share yang kasih kisah Zimbabwe. Printing money. Sampai nolnya berapa itu? 100 triliun. Berapa 100 triliun itu nolnya? Kan gitu. Sedangkan uang kita 100.000 yang paling besar, 100.000 nolnya 5, itu aja di Upin Ipin udah diledek kan gini, film Upin Ipin udah diledek. Oh, uang kok banyak nolnya gitu kan. Uang kok banyak sekali nolnya. Uang apa ini? Nah, gitu kan. Kalau dolar Amerika tertinggi 100 dolar, nolnya cuma 2. Jepang yen itu 10.000, nolnya 4. Nah, kita 100.000 nolnya 5. Nah, maknanya apa sih? Tapi kita nggak membicarakan nol, tapi kita lebih kepada nilainya. Ya, it doesn't matter nolnya. Nah, money Jesus di sini, seperti yang saya share di Zimbabwe. Hari ini beli ayam, ayam binatang. Ayam 1 ekor 100.000. Besok pagi, ketika ayam berkokok, ayamnya ini berkokok, harganya sudah nggak 100.000 lagi, 200.000. Karena uang 100.000 sudah tidak bisa menyimpan nilainya sampai dengan esok hari, maka kemudian orang cenderung
Begitu ayam berkokok, ada uang 100.000, beliin ayam. Ayam dapat 1 ayam. Besok nggak dapat 1 ayam, cuman pahanya ayam doang. Oke lah, dapat bonus tambah cekernya. Oke. So, people tends to hold a good, kan gitu. Masyarakat cenderung untuk memegang barang dibandingkan uang. Karena uang sudah tidak ada harganya, uang tidak ada nilainya, tidak bisa menyimpan nilai. Dapat uang, beliin barang, ambil barang. Dapat uang, beliin barang. Dapat uang, beliin barang, whatever barangnya. Yang kira-kira senilai dengan uang yang Anda pegang. Kalau perlu, nerima 100 triliun dolar Zimbabwe, 100 triliun dolar Zimbabwe yang 1 lembar, beliin. Paling cuma dapat tempe goreng 1. Mereka kemudian bawa gembolan, dapat uang beli, dapat uang beli, dapat uang beli, dapat uang beli, karena lebih baik memegang barang. Dan kemudian terjadi di sini barter. Finally, kalau sudah nggak boleh, daripada nenteng-nenteng uang 1 karung, capek, punggung Anda capek. Untuk beli 1 gorengan aja, Anda harus punya uang 1 triliun dolar Zimbabwe. 100 triliun dolar Zimbabwe. Anda nanti mau rencana bukber lah, terus butuh berapa ratus triliun dolar Zimbabwe. Punggung Anda capek, nanti Anda kena rematik, nenteng-nenteng uang. Udah langsung aja. Pak, aku punya ayam, aku ntar mau bukber, pengen gorengan, ini dapat berapa gorengan? Nah, itu yang terjadi. Oke, nah ini yang kemudian ini why causes hyperinflation, excessive money supply growth. Ingat tadi M itu bisa penciptaan money creation yang ada di sektor bank, bisa juga pencetakan printing money. Dua-duanya pengaruh ke dua-duanya pengaruh ke money supply. Ya iya. Oke. Nah ini ceritanya. Oke. Nah, cerita ini sebenarnya masih bisa dilanjut. Di sini ada Venezuela. Tautan YouTube-nya juga sudah saya sampaikan. Silakan dilihat kisah di Venezuela seperti apa. Meskipun it was Venezuela berbeda dengan ceritanya di Zimbabwe. Kalau Zimbabwe kemarin tautan sudah saya sampaikan, silakan aja dilihat. Oh, historisnya seperti itu yang terjadi di Zimbabwe. Ya, itulah kebijakan Presiden Robert Mugabe pada waktu itu. Nah, Venezuela berbeda. Venezuela berbeda karena di sini dua-duanya memang ujung-ujungnya sih mismanagement. Ya sama, ini mismanagement. Cuma di Venezuela sebenarnya juga sudah saya sampaikan, it was pada waktu itu kira-kira di era periodenya Pak SBY, setara di Pak SBY. Presiden waktu itu, Presiden Cesar Hugo Chavez, apa itu namanya? Oke, karena dia berbasis sosialis, kan dia namanya sosialis kan, kemudian membiayai seluruh belanja negaranya, uncontrollable, entah itu untuk subsidi, entah semuanya subsidi. Yes, kebetulan banget pada masanya si Chavez, Cesar Hugo Chavez yang sudah meninggal, Cesar Hugo Chavez ini pada waktu itu ditopang dengan harga minyak yang tinggi karena pendapatan terbesar APBN-nya Venezuela itu dari minyak, jual minyak, bukan dari pajak. Minyak dijual tinggi. Oke. Dan memang tinggi. Nah, di kita menderita ketika minyak tinggi, kita menderita. Menderita karena kita net eksportir oil, kita sudah mengimpor. Itu yang pertama. Kedua, ada unsur subsidinya. Oke. Karena kita net impor ya. Netonya kita impor. Karena impor dan sebagian disubsidi, maka kemudian kita menanggung beban subsidi yang hampir sekitar 300-400 triliun pada waktu itu. Bisa kebayang? Anda belajar PPKN, pengantar keuangan negara, oke?
di pos belanja itu ada satu pos belanja ketika dipecah menjadi 8 jenis. Nah, di situ ada yang namanya belanja subsidi. Belanja subsidi dalamnya itu ada subsidi energi dan subsidi non energi. Nah, yang subsidi energi itu di bawahnya lagi itu ada subsidi BBM dan subsidi listrik. Yang subsidi BBM, nah itu yang menyedot sekitar 300 sampai 400 triliun pada waktu itu. Nilai pada waktu itu zamannya SBY, nah dibandingkan sekarang kan itu cukup besar, 300 sampai 400, dan itu whoosh, gone with the wind, pergi dengan angin. Kenapa? Ya karena dibakar kan gitu kan. Begitu mau dinaikkan, berontak, chaos, bakar-bakaran ban, bakar sate dan sebagainya, demo. Oke, itu baru dari sisi BBM-nya. Nah, dari listriknya, ternyata sama. Loh, kok bisa? Karena ada sebagian, saya tidak tahu sebagian besar atau sebagian kecil, atau ya sebagian nggak besar dan kecil, karena banyak sebagian, pokoknya sebagian. Sebagian namanya pembangkit itu namanya PLTD. Oke. PLTD, pembangkit listrik, bukan pembangkit listrik tenaga dalam, tapi pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, karena pembangkit listrik tenaga diesel, maka yang membangkitkan itu adalah solar. Solar kan ya BBM. Artinya begitu BBM naik, maka kemudian biaya untuk membangkit listrik yang ramah lingkungan ternyata nggak ramah lagi di kantong, kan gitu kan. Sudah nggak ramah di kantong, juga nggak ramah di lingkungan. Ya, ya namanya juga diesel, mesin diesel kan digerakkan. Akhirnya dia ada proses pembakaran. Nah, ramai. Pokoknya di kita waktu itu seru. Tuh contoh Pak Safes bisa semuanya gratis, kesehatan gratis, orang nganggur ditempeleng, taboki, kasih duit, sekolah gratis, kesehatan gratis, pensiun gratis, nganggur juga gratis, semuanya serba gratis. Terus pokoknya untuk bisa. Dan berbaliklah arah ketika harga minyak turun. Kalau harga minyak turun ya balik lagi P kali Y, atau P yang di mikro P kali Y. Kalau P-nya turun, Y-nya tetap, maka total revenue-nya, pendapatannya turun. Sedangkan total cost-nya dari cost APBN, belanjanya tetap tinggi. Terus ada financing gap atau defisit. Nah, kalau terjadi defisit, so what? Nah, Presiden bingung berikutnya si Pak Maduro yang pusing pala Barbie kan gitu kan ya. Pusing pala Barbie. Nah, enggak lama kemudian Pak Hugo Cesar Chavez-nya almarhum kan gitu kan, almarhum meninggalkan dunia. Suksesornya, penerusnya pusing, tepok jidat. Wah, udah terlanjur belanjanya besar, pendapatannya anjlok. Pajak nggak ada. Kalaupun ada kecil. So, terus ya sudah. Nah, yang dulu demo, angkatan-angkatan senior Anda, mahasiswa demo. Tuh, Pak Sapes bisa gratis, ini gratis. Nah, sekarang nggak berani teriak, nggak. Itu gratis ya, tapi gratis terus ambruk itu. Nah, ini yang terjadi Venezuela collapse. Nah, Venezuela kemudian salah satunya juga memang berdasarkan apa itu jurnal yang saya baca, memang kemudian untuk membiayai defisitnya dia melakukan printing money. Nah, di sini why government cannot raise taxes bla bla bla, in theory solution hyperinflation. Sorry. When government cannot raise taxes, nggak bisa naikin pajak, or sell bond. Sell bond itu ngutang, jual surat utang, utang. Siapa yang percaya kalau Venezuela nerbitin surat utang? Memang siapa? Anda mau beli? Jangan, hati-hati. It must finance spending increases by printing money. Dan ini yang terjadi di sana. Nah, terjadi kemudian nilai Venezuela, apa tuh mata uang Venezuela? Ya udah, Simon Bolivar ada apa? Itu turun, turun. Seperti yang tautan video detiknya di ini juga sudah saya sampaikan di YouTube. Atau kalau memang coba cari
inflation in Venezuela atau apa keywordnya, gua itu di YouTube, maka akan muncul banyak. Oke, nah 3 atau 4 tahun yang lalu, Venezuela mencoba kebijakan baru. Apa itu? Redenominasi. Yang nolnya banyak dikurangi. Ibarat misalkan pertama 1000, nolnya dicoret jadi 1. Tapi proses redenominasi ini membutuhkan syarat, dan ini kemudian ternyata juga gagal. Dia menerbitkan Bolivar note atau apa, whatever namanya, itu kemudian menghilangkan nolnya, yang terjadi ya tetap aja. Kenapa? Karena inflasinya udah terlanjur tinggi. Permasalahannya bukan di nilai nominal. Oke, nilai uang itu ada, masih ingat nilai uang NU, sorry bukan Nahdlatul Ulama, nilai uang itu ada 2, nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu nilai bahan yang terkandung di dalamnya. Uang kertas, uang logam, nah ini nilai intrinsik. Uang logam, uang emas misalkan, uang emas berapa? Uang emas setara misalkan 1 gram, biarpun 1 gram kecil, tapi kalau emasnya 1 gram kan sekarang hampir 1 juta 1 gram emas. Oke, nah itu nilai intrinsik. Yang satu adalah face value. Face value itu ya nilai intrinsik, nilai nominal. Nominal atau face value. Face value. Uang 1000, ya nilainya 1000, nggak peduli bahannya itu lebih dari 1000 buatnya, pokoknya dia nilainya 1000. Oke. Nah, di sini nilainya sudah terlanjur jatuh. Dilakukan redenominasi, ya nggak terlalu pengaruh banyak, tetap aja jatuh. Anyway, by the way, redenominasi ini juga berupaya diadopsi oleh kita, pemerintah Indonesia. Cuman saya nggak tahu perkembangannya, karena redenominasi itu harus melalui undang-undang. 4-5 tahun yang lalu ini kesanter kebijakan itu. Sepertinya akan dilakukan redenominasi, menghilangkan nolnya. Ini kan secara tidak langsung kalau Anda di kafe-kafe, misalkan kopi 1 cupnya 27. Ini maknanya apa? 27 ini 27 apa? Kopi seharga 27. Ini 27 ini 27 apa? Anda tahu kan? Saya yakin Anda tahu maksudnya. 27 apa? 1000. 27.000 kan? Nolnya dihilangin. Indomie telur dan kornet, iya. Internet Indomie telur dan kornet. Berapa? 15K. K ini apa? Kilo kan? Kilo itu nolnya 3 kan? Kilo itu atau ribu kan? So, nah ini secara tidak langsung masyarakat kita sudah mulai mengenal redenominasi, meskipun ini nggak resmi kan gitu. Kan gitu. Izin bertanya, Pak. Yes. Yang redenominasi itu hanya di nominalnya aja atau intrinsiknya juga Enggak, dipengaruhi? ininya, nominalnya aja. Ngilangin nolnya aja. Jadi 1000, kalau memang jadi ya rencananya, 1000, itu nolnya hilang 3, redenominasi. Dan, Pak, bagaimana kalau 500 yang nolnya 2? Nah, itu jawab sendiri. Jadinya berapa? Kalau 500? Jadi 5 Kalau sen gitu, Pak. kalau 1000 jadi 1. 1 apa? Lengkap. 1 Mata rupiah. Rp1. Kalau 500? Jadi kayak sen gitu, Pak. Ya, di bawahnya sen. Tapi emang 5 sen. Ya, setengah sen. Setengah sen, ya. Jadi setengah sen. Tapi bukan berarti 5 sen. 5 sen itu beda dengan setengah sen lah ya. Karena ini basisnya yang 1000. Nah, cuman saya nggak tahu apa tuh,
kok sampai sekarang belum dilaksanakan, itu aja sih. Apakah karena undang-undangnya masih alot, terjadi perdebatan, atau ada kebijakan lain yang saya belum paham. Tapi ada rencana dulu, sekitar 4-5 tahun, dan ini sudah disosialisasikan oleh teman Bank Indonesia. Kebijakan redenominasi. Intinya pokoknya nanti kalau jadi, itu 1.000 jadi Rp1. 1.000 jadi Rp1. Oke, ngilangin 03 untuk penyederhanaan. Cuman ini memang membutuhkan prasyarat ini, enggak semudah. Ada contoh kasusnya kebijakan redenominasi, ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, kita pengen contoh yang berhasil. Cuman saya nggak tahu kenapa belum jadi. Oke, nah, si Venezuela tiba-tiba lakukan redenominasi. Nah, harus tetap aja nilainya mau diganti nolnya hilang, mau apa tetap aja harga apa namanya ini nilainya, face value-nya, nilai nominalnya sudah orang nggak percaya, dia sudah nggak bisa store value lagi, menyimpan nilai. Orang cenderung untuk pegang barang sudah. In teori, solution hyperinflation simple, stop printing money, stop cetak uang. Ya memang seperti itu. Tetapi ini painful, sakitnya luar biasa, saudara. Lah kalau stop money, padahal money tadi di printing untuk membiayai misalkan subsidi BBM, subsidi untuk sekolah. Pokoknya kalau Venezuela kasusnya banyak untuk subsidi karena memang dia sosialis. Okay? Nah kalau printingnya di stop, ya berarti subsidinya dihilangkan. Nah ini yang kemudian sakitnya luar biasa memang ketika itu di stop. Termasuk ketika peristiwa Indonesia tahun 97-98 kan gitu kan ya. Oke, kita ngomong aja, mau kita benci sama IMF sebenci-bencinya, tapi ada hal yang bagus kan gitu. Oke. Nah, kita benci karena dia ngulik-ngulik subsidi tadi. Semua pengeluaran yang sifatnya nggak jelas itu dipotong. Dan ini sakitnya minta ampun buat rakyat. Tapi memang dalam jangka panjang kemudian perekonomian menjadi sehat kan gitu kan ya. Saya tidak menafikan fungsi subsidi. Kalau memang dia butuh, kalau dia memang ada masyarakat, kan memang masyarakat kan memang ada yang di bawah garis kemiskinan, itu perlu dibantu. Nah, kalau yang di atas ya jangan dibantu. Kan gitu. Nah, misal tadi BBM, ini berdasarkan banyak tulisan-tulisan dari apakah LPM, FEUI, atau yang dari UGM, atau dari fakultas ekonomi lainnya. Oke, misalkan 1 liter harganya berapa sekarang? Oke lah, Pertamax 9.000. Nah, subsidinya pada waktu itu misalkan 4.000. Nah, mari bicara orang kaya, orang yang punya Innova. Oke. Dia menikmati satu tangkinya Innova itu berapa? 40. Inilah 50 liter. Oke. Berarti kalau dia 50 liter menikmati 50 kali 4.000 subsidi. Berapa? Ini kali ini 20. 0,03. Dia menikmati 200.000. Orang kaya, nikmati subsidinya malah tinggi. Tapi mari kita orang biasa naik motor. Motor itu berapa sih kapasitas? 4 liter kan? 4 liter. Motor bebek. Biasa loh ya. Motor bebek. Aku nggak tahu kalau motornya yang nggak bebek. Misalnya ayam, singa, atau sapi, nggak tahu. Ini motor bebek. 4 liter. 4 kali subsidinya 4.000. Cuma terima 16.000. Sih, orang kaya malah nyedotnya banyak, nerimanya banyak. Bagian seperti itu. Nah, orang yang nggak punya motor, cuma ngandalin angkot, ya sudah. Sih, dari sini kelihatan, ternyata subsidi BBM itu banyak salah sasaran. Ya, justru malah yang nikmati. Oke lah, kita nggak usah. Coba perhatikan bagaimana mobil bagus, ada yang sampai berani ngisinya Pertalite segala gitu kan ya. Saking ngiritnya. Oke, whatever. Nah, ini yang berusaha direduksi. Direduksi mengurangi subsidi,
Makanya kemudian kebijakan APBN itu tagline-nya itu bukan pengurangan subsidi, tapi pengalihan, dialihkan. Dialihkan apa? Menjadi subsidi langsung. Kalau ini bukan subsidi langsung, ini subsidi tak langsung. Ini subsidi tak langsung. Nah, subsidi langsung itu misalkan untuk pos bantuan operasional sosial, untuk kartu Indonesia Miskin kayak gitu. Orang miskin diberi kartu, kemudian kartu itu dalam tiap bulannya di top up misalkan senilai 500.000. Nah, kartu ini kemudian bisa digunakan untuk beli barang. Contoh misalkan kalau Anda di Gramedia, sekali-sekali cobalah datang ke Bintaro, masuk Gramedia, masuk Bintaro Plaza. Karena posisi terakhir saya masuk Bintaro Plaza itu sudah ada beberapa lapak yang sudah gelap. Kenapa Pak gelap? Ya karena pandemi, penjualan turun kan, kemudian rugi ditutup. Oke. Bintaro Plaza seperti itu. Yang saya tahu, Anda kalau masuk ada apa? Yang kayak saya belum pernah masuk lapak itu, soalnya lapak itu buah apa sih itu namanya? Hiru apa? Hiru swalayan apa? Sudah banyak yang tutup. Believe me, trust me. Oke. Trust me. Itu banyak yang tutup karena corona. Oke, nah saya nggak ngomong corona, oke, selesai. Nah, sekarang Gramedia menerima kartu apa gitu. Itu bisa dibeli. Nah, itu yang dialihkan ke subsidi seperti itu, subsidi langsung, BLT, bantuan langsung tunai. Seperti itu. So, tagline-nya makanya bukan pengalian. Bukan pengurangan subsidi. Kalau pengurangan subsidi banyak. So, APBN tetap subsidi untuk masyarakat miskin itu tetap diperlukan, tapi sifatnya langsung ini. Pak, banyak yang tidak tepat sasaran, ya itu masalah lain. Oke, masalah lain. Harus kita akui ada permasalahan terkait pendataan dan sebagainya. Ya, nah itu dialihkan ke situ. Oke, back to creation money. Nah ini kalau pencetakan uang, printing money over. Nah ini karena printing money itu juga bagian dari money supply itu sendiri. Oke. Pertanyaan sampai sini? Oke, sini. Ini masalah data, silakan dibaca, silakan diamati diagramnya. Kemudian inflasi dan interest rate, tingkat bunga. Oke. Interest rate itu ada dua, nominal dan real. Nominal I kecil, real R kecil. Dan R kecil, real interest rate itu adalah nominal interest rate, tingkat suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi P. Atau kalau dibalik, I, tingkat bunga nominal itu sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi. Contoh, Bank BCA, misalkan deposito 6% per tahun. Itu nominal, 6% per tahun. Pak, bagaimana dengan nilai apa itu namanya? Realnya? Realnya kurang dari 6%. Iya, karena dia harus dikurangi dengan inflasinya. Berapa inflasi yang terjadi? Misalkan inflasi yang terjadi tahun 2020 sebesar 3%. Sedangkan tingkat bunganya 6%. Oh, makanya realnya itu 6 dikurangi 3, hanya sebesar 3% saja. Seperti itu. Nah, Fisher effect atau efek Fisher. Nah, dari persamaan tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi. Ingat, di chapter 3, saving sama dengan inflasi. Masih ingat, saving sama dengan inflasi, Y sama dengan CIG. Dan Y min C min G sama dengan I. Y min C min G itu kan sama dengan saving atau national saving sama dengan I. I
bisa dibiayai keseluruhannya dari saving, atau saving menjadi prasyarat bagi investasi. Asumsi close economy. Kalau open beda lagi ceritanya. Oke, nah seperti ini. Dan S sama dengan I, saving sama dengan investment. Masih ingat kurva investasi seperti ini. I. Saving bentuknya tegak lurus. Nah ini R. Oke, seperti ini. R itu adalah interest rate realnya. Ditentukan di sini. Sehingga kemudian P, inflasi, menyebabkan kenaikan nominal bunga. Kenapa? Ya karena R-nya ditentukan di sini. So di sini itu yang pengaruhi adalah lebih pada T-nya. Bukan R kecilnya atau tingkat bunga atau interest rate realnya, tingkat bunga realnya. Sorry, sering kali tertukar-tukar slip tang. Oke, nah seperti itu logikanya. So inflasi tinggi maka tingkat bunganya juga akan tinggi, dan itu seperti itu. Pak, inflasinya turun, nah beda lagi. Nah beda lagi. Pak, inflasinya turun, bunganya kok masih tinggi, bunga nominal. Nah, biarpun orang di bank kerjanya pakai blazer, pakai jas, wangi, tapi ya mentalnya kayak sopir angkot, gitu kan ya. Iya, kalau bisa naik, ngapain harus turun, kan gitu. Biarpun sopir angkot kalau sudah naikin biaya, BBM-nya turun, memang mau turun kagak, ngeles, kayak sopir bajai ngeles. Syuh. Nah, kan gitu. Anda tahu, bajai kalau ngeles itu yang tahu cuman Tuhan sama setan. Oh, sama tiga, sama sopirnya. Anda nggak tahu. Orang di belakangnya nggak tahu, nggak ada iresen. Tahu-tahu belok, yang di belakangnya gabel-gabel kan gitu. Sama sih, bank-bank itu. Kenapa di kita juga harganya masih tinggi tingkat bunganya, padahal inflasi sudah rendah ya. Mereka menikmati margin yang tinggi kan. Ngapa kalau aku bisa nikmati margin yang tinggi, ngapain aku turunin harga? Ntar kalau harganya tak turunin, tingkat bunga tak turun, aku nggak bisa beli minyak nyong-nyong yang kayak Mbak Inces itu dong kan gitu. Nah ini. But anyway, lupakan, forget it. Nah, hubungan antara P, inflasi, dan tingkat bunga nominal inilah one for one relationship divisor effect-nya. Oke. Next, lanjut. Nah, real interest rate real, bukan yang nominal. Kita bacanya konteksnya yang real. Nah, itu ada dua jenis. Yang ex ante dan yang ex post. Ex ante, ex post karena di sini juga dipengaruhi oleh inflasinya. Inflasi juga ada dua. Inflasi actualnya. Apa sih actual? Actual ini adalah yang realisasi terjadi sebenarnya, dan yang E-nya expected inflation-nya. Inflasi yang diharapkan. Ini berkaitan dengan perilaku. Oke, Pak, expected inflation itu seperti apa sih? Nah, mari kita contoh. Contoh, kos Anda. Kita ngomong kondisinya normal, nggak ada corona, Anda masuk seperti saya, offline, Anda ngekos. Nah, kos kemudian untuk biaya kos tahun 2020, 22, ini kan 2021. Di tahun 2020, misal di tahun 2021 ini, satu tahunnya 10 juta. Nah, nanti di tahun 2021, Bu pas naikin, dia minta 1 juta. Pernahkah Anda tanya, Bu, berapa sih, Bu, apa sih dasarnya Ibu naikin 1 juta? Ini kan deltanya 1 juta. Apa dasarnya? Oh, harganya kan nanti beda duitnya. Nah, artinya dia sudah memperkirakan inflasi. Tapi kan inflasinya belum terjadi. Lewong itu masih tahun 2022. Tapi ibunya kok bisa ngitung? Nah, itu yang dinamakan expected inflation-nya. Inflasi yang diharapkan oleh ibu kos.
Bu, ketinggian meneketehe mau ketinggian mau kekurangan itu bukan urusan gue, itu urusan lu sama keluarga lu. Yang penting gue naikin. Nah, expected inflation. Dia memperkirakan. Canggih ya Bu Kos ya, kalkulatornya ya. Bisa. Bu, Anda sudah bisa expected inflation. Ibunya cengar-cengir kan gitu kan. Kenapa sih nggak Bapak Kos? Ya, emang ya seringnya mesti Ibu Kos. Biarpun faktanya juga Bapak Kos, tapi tetap. Nah, di sini. Secara nggak langsung perilaku manusia, Ibu Kos tadi di Kalmong, yang jauh dari, tapi karena dia sering jualan buku Mengeo, maka dia baca, oh ada expected inflation, nah dia memperkirakan. Sih, secara tidak langsung. Inflasi nggak diharapkan. Dan dia mengharapkannya pasti lebih tinggi dong dibanding actualnya. Ya iya, kalau actualnya 3%, dia perkira. Adalah sih kamu daripada pusing kepala berbiang, kan naikin aja 10% misalkan. Ini kan naiknya 10%. Inflasinya ketinggian Bu, urusanku. Aku kan yang jual, ada yang beli. Kan gitu. Ya, nah, kemudian interest real interest rate yang ex ante itu adalah interest sebelum kejadian, sebelum actual inflation-nya. Kalau expose itu sesudah. Yang di sini expose real interest rate adalah the real interest rate actually realized. Yang benar-benar sudah. Berarti di sini sudah masa lampau semua. Nah, tahuan. Tetapi yang paling berperan kan di sini ex ante ini. Sorry. Ya, ex ante. Sorry, break dulu, di rumah saya lagi azan zuhur, break.
Oke, lanjut. Sebentar. Oke. Determinan. Oke. Nah, berikutnya adalah sebenarnya kalau dari sini dilihat dari ini nih, dari sini. Ini permintaan uang. Ini ingin menggambarkan cerita supply dan demand. Tapi supply dan demand di uang. Oke. Sama, supply dan demand di pasar output, di mikro sama. Hanya di sini outputnya ganti uang. Oke. Nanti ini sudah Anda ketebak, nanti kalau kita bicara dari demand, money demand, permintaan uang, pasti akan ketemu money supply-nya. Money supply itu kendalinya ada di bank sentral. Iya, bank sentral. Nah, money demand itu yang mempengaruhi adalah perilaku masyarakat. Nah, di sini karena kita makro, ekonomi makro, pakai buku yang intermediate, maka kita kemudian pendekatannya adalah pendekatan matematis. Seperti ini. Nah, flashback ke PIE yang menggunakan pendekatan grafis. Oke, sebentar. Saya tunjukkan sebentar. Oke. Ini pendekatan di PIE. Sebenarnya saya lebih prefer menggunakan ini. Kenapa? Karena ini lebih gampang. Kalau menurut saya lebih gampang. Karena lebih intuitifnya kalau mata dengan gambar ini lebih ini dibandingkan yang tadi persamaan tadi. Tapi itu menceritakannya sama. Oke, mari kita pendekatan sini dulu, pendekatan grafis. Kalau tadi pendekatan matematis. Oke, pendekatan grafis ini yang di PIE Anda. Coba lihat slide PIE-nya Anda, atau kalau Anda punya bukunya, lihat di sini. Nah, ini money supply. Ini money supply-nya. Digambarkan dia tegak lurus, vertikal. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh harga. Money supply itu tidak dipengaruhi oleh harga, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Sedangkan ini money demand-nya. Dan perhatikan, value uang di yang vertikal kiri, value uang di kiri, itu kalau dari atas atau dibalik dari bawah ke atas itu 1/4, setengah, 3/4, 1, dan seterusnya. Alias dia semakin naik dari kurva origin, semakin dia naik maka nilainya semakin tinggi. Kebalikannya, di kanan itu price levelnya, P-nya. Semakin naik, price-nya perhatikan dari kurva origin, 4, 2, 1,33, 1, dan seterusnya. Artinya semakin naik, dia nilainya semakin kecil. Oke. Money demand. Nah, perpotongan ini, itu kemudian value money-nya. Oh, di sini value money-nya setengah. Sedangkan itu setara dengan harganya 2. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian money supply-nya digeser ke kanan, BI menambah jumlah uang beredar. Whatever, apakah melalui proses penciptaan uang? Kalau proses penciptaan uang berarti dia menggunakan salah satu instrumennya, misalkan OMO, Open Market Operation. Untuk menambah jumlah uang beredar, apa yang dilakukan? Jual atau beli? Jual atau beli? Beli.
beli. Karena kalau BI beli, itu BI mengeluarkan uang, dan uangnya diterima oleh bank-bank. Artinya kemudian CUB-nya naik, money supply-nya naik. Oke, sehingga kurvanya dia bergeser ke kanan. Nah, dengan asumsi kalau money demand-nya konstan, tetap di sini, ketika BI menggeser money supply-nya, kemudian ini akan terjadi penurunan nilai. Lihat, bergeser, nilainya turun setengah menjadi seperempat. Setengah dan seperempat kan lebih tinggi setengah, artinya nilainya turun di sini. A dan B ini turun nilainya, nilai uangnya. Bagaimana harga price-nya? Naik, perhatikan. Dari ini ke ini, dan ini ke ini, dari sisi harga dia naik. Dari 2 ke 4 kan naik harganya. Harga naik itu representasi dari nilai uang yang turun. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Sini kembali ke persamaan matematisnya. Oke. MP, keseimbangan uang real, permintaan uang real, itu dipengaruhi oleh tingkat bunga dan Y, PDB. Permintaan uang ini berbanding terbalik dengan I-nya. Oke. Berbanding terbalik dengan I-nya. Kenapa? Karena I di sini merupakan opportunity cost dari memegang uang. Dan gitu. Semakin nilainya I-nya kecil, maka orang akan cenderung memegang uang cash. Tetapi kalau I-nya tinggi, orang cenderung akan nabung. Sehingga dia berbalik I. Cuman dibedakan antara I tabungan, karena di sini demand for money, ini I-nya adalah I tabungan. Sedangkan tadi ketika kita bahas konteksnya S sama dengan I, investasi, investasi kan sama, supply, demand, supply uangnya, dan permintaan investasi. Ini kan tingkat bunga real. Nah, tingkat bunga ini adalah tingkat bunga kredit. So, ada perbedaan di sini. Ada dua I. Tadi kita juga bicara dua I yang real dan nominal, itu I. Nah, sekarang kita konteks permintaan ini I untuk tabungan. Oh, opportunity cost, biaya kesempatan atau biaya yang harus dikorbankan. Si. Kalau ini negatif, oke. Kalau I-nya tinggi, oke, maka orang akan menabung, alias permintaan uang akan turun, dan seterusnya. Sebaliknya dia Y, positif hubungannya. Kalau Y-nya naik, maka permintaan uang akan naik. Kenapa? Tadi logikanya, Gadalio. 1 transaksi, 2 transaksi, 3 sampai jutaan atau miliaran. Semakin banyak transaksi, maka membutuhkan uang. Atau pertumbuhan ekonomi membutuhkan uang yang lebih banyak untuk memfasilitasi tambahan transaksi yang terjadi. C. Oke. L itu sama dengan fungsi kalau yang di ini. Cuman ini merefer ke permintaan uang. Atau nanti kita akan bicara liquidity preference for money. Itu sudah UTS kita bicara liquidity preference for money, permintaan uang. Oke, kemudian dinotasikan MPD, permintaan uang real, itu dipengaruhi oleh I dan Y. Padahal Anda tahu I itu kecenderungannya yang berpengaruh adalah R tambah expected inflation. Ini kan expected inflation-nya, alias di sini kalau expected inflation yang berpengaruh di sini adalah ex ante-nya. Flashback. Nah, ini ex ante real interest rate yang lebih berpengaruh dibandingkan ex post. Ex post itu masa lalu nanti. Nanti kita akan cerita tentang hari ini, kan gitu kan ya. Nanti kita akan cerita tentang hari ini. Tapi
Untuk bisa menceritakan hari ini kita harus lulus dulu sampai nanti kan gitu kan bahasanya seperti itu. Long run. Nanti kita akan cerita di oke sih. Di sini expected inflation yang lebih berpengaruh sehingga kemudian disubstitusi I yang dipengaruhi oleh real interest rate expectation expected inflation. Nah ini koma Y. Oke. Si. Nah, equilibrium. Nah, klasik lagi. Nyinyirnya Pak Karl Marx, it's a classic. Equilibrium lagi. Demand lagi, supply lagi. Oke, nah supply, ini kan supply. Ini demand. Seimbang. What determine what? Apa menentukan apa? M tadi ditentukan oleh Fed, bank sentral. Ini kalau the Fed kan Federal Reserve itu bank sentralnya Amerika, kalau kita PI. M tadi yang di kurva yang tadi di PI itu kan ditentukan oleh Bank Indonesia, bank sentralnya kita. M-nya bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. C, R ini kan ditentukan oleh kurva kurva saving dan investment. Oke. Pertemuan antara permintaan investasi dan loanable fund. Masih ingat kan loanable fund dan kurva investasi. Dan nanti sudah LTS, ternyata kurva R ini menentukan memang di sini mengekuilibrikan, menyeimbangkan antara sektor real itu apa? Y sama dengan CIG dan sektor moneternya. Sektor moneter, iya, loanable fund. Ingat, loanable fund. Flashback, kembali. Oke. Menghubungkan. Ternyata ada di sini khususnya. Ini kemudian terjadi ini. Dan ada muncul variabel baru, yaitu R, variabel moneter. Oke. Y, base, PDB, P kali Y. Oke. Nah, untuk sementara dia dianggap konstan. Atau Y itu ditentukan oleh variabel K dan L. Chapter 3. Dia tidak ditentukan oleh variabel ini. Dia tidak ditentukan oleh variabel R, expected inflation, money, and price. No. Dia ditentukan oleh, terutama di long run, jangka panjang, dia ditentukan oleh capital dan labor. Ini nanti salah satu yang akan kita bahas di chapter 8 dan 9. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kapital. Dan P, price. Nah, apa price? Kan uang real, money supply real, M per P. Oke, merupakan fungsi L, I kali Y. Nah, ini satu persatunya. Dan sayangnya saya tidak menemukan gambarnya di sini. Sebentar, saya lihat di
Nggak ada juga. Ternyata di bukunya juga nggak ada. Apa itu namanya? Tidak ada. Sebentar. Oke. Tidak ada pendekatan grafisnya ya. Oke, sekarang berarti memang harus masuk ke pendekatan matematisnya karena Anda dianggap oleh intermediate. Kalau Anda dibaca di pendahuluan iya pendahuluan MenQ di situ buku yang Anda sekarang pegang itu buku ekonomi makro itu levelnya intermediate. Kalau yang PIE-nya itu yang beginner. Oke, nah how P respond to delta M. Bagaimana P merespon perubahan jumlah uang beredar? Oke, if di sini ini kelebihannya orang ekonomi, biarpun kemudian sama orang sosiologi, psikologi, antropologi, konstan, given, Y-nya konstan, expected inflation-nya konstan, maka ya iya tinggal M per P, atau ini M per P, kalau ini konstan kan sama dengan 1. Ini kan bisa juga ditulis M sama dengan P. So, change in M, perubahan M, akan menyebabkan P berubah. By the same percentage. Sama tadi, di awal, delta M per M, min delta Y per Y. P, inflasi. Oh, kalau pertumbuhan ekonominya 5%, pertumbuhan uangnya 5%, maka dia tidak akan terjadi inflasi karena di sini 0. Oke. Sama maknanya. Oke. Then how P respond to delta expected inflation-nya. Jika R konstan, Y konstan, kan kemudian M-nya konstan, tinggal expected inflation-nya. Kalau expected inflation-nya naik, maka yang terjadi adalah I-nya, I kecil, interest rate nominal naik. Kenapa? Ingat hukum Fisher effect tadi. Oke. Nah, kenaikan interest rate, maka kemudian akan terjadi penurunan jumlah permintaan uang realnya. Keseimbangan money balance-nya akan turun. Kenapa? Kalau I-nya naik, orang akan cenderung untuk menabung. Ingat, bunga adalah opportunity cost dari memegang uang. Kalau kemudian permintaannya turun, tadi money supply, ini money demand, MD, yang saya tunjukkan di bukunya PIE, money supply. Nah, kalau P-nya naik, permintaannya turun, berarti permintaan turun di sini, pertama di sini, ini di sini, maka kemudian apa yang terjadi? Harga, keliru gambar. Keliru gambar. Oh, enggak. Karena ini kanan dan kiri gambarnya, yang ini nilainya uangnya. Oke. Ketika permintaan turun, bergeser ke kiri, gambarnya nggak jelas, bergeser ke kiri, maka kemudian harga uang, value uang dia akan turun. Value uang yang turun, ini kan harganya akan naik. P-nya naik. Mengapa? Saya kembali ke wait.
Nah, sini. Oke. Value-nya turun. Ya. Ini karena penyebabnya money supply. Nah, andai kata money supply-nya konstan, misalnya di mana ya? Di sini, misalkan MS-nya anggap aja nggak ada. Nah, ini terjadi di sini. Maka kan pertama A di sini, B di sini. Ini MD, money demand. Oke, nah value money-nya, nilai uangnya turun, harganya naik. Meskipun panahnya sama. Sama-sama panahnya turun, tapi berkebalikan ini antara value of money-nya dan price level-nya. So, value of money-nya turun, price-nya justru naik. Sama logikanya dengan, oke, di sini, nah, logika ini yang kemudian dibawa ke sini. Nah, permintaan uangnya turun, maka kemudian menyebabkan P-nya naik. Oke, seperti itu. Oke, model-model ini hanya tambahan. Oke, pertanyaan? Pertanyaan? Ini sudah selesai. Sebenarnya ada tambahan, cuman ini sifatnya kualitatif. Nah, ini saya minta teman-teman baca sendiri. Saya nggak akan menjelaskan. Contoh, misperception mana ya? Di slide akhir hasilnya. Kok ini ya. Cost apa sih? Di sini biaya inflasi itu later cost apa sih? Sepatu later kulit sepatu, cost biaya kulit sepatu. Apa yang dimaksud biaya kulit sepatu? Nah, ini di baca sendiri. Mana? Ini tinggal kualitatif. Nah, apa itu menu cost? Nah, kayak gitu. Apa itu menu cost? Nah, biaya menu. Nah, di sini. Apa sih menu cost? Di sini cost printing new menu. Dan ini memang ada surveinya di bukunya atau di buku yang edisi 6 yang bahasa Indonesia. Nah, itu ada indeksnya dan itu ada kisahnya. Di sana memang kalau di Amerika loh ya. Ketika terjadi inflasi, itu restoran-restoran itu masih menjual harga barangnya dengan harga barang yang sama. Atau percetakan atau koran itu masih dengan harga yang sama. Kenapa? Karena itu dianggap kontrak. Lagian ketika dia cost printing new menu, ketika dia ngeprint, mencetak harga menu, dan itu tertulis internet, Indomie kornet telur 15K. Nah, ini kemudian ini menjadi kontrak dengan pembeli. Akhirnya dia mempertahankan harga ini meskipun inflasi. Oke. Berbeda dengan Indonesia. Nah, itu makanya kurang cerdasnya pengusaha ini beda dengan pengusaha Indonesia yang cerdas, kreatif, kan gitu. Ketika harga internet Indomie kornet telur naik dari 15K menjadi 20, gampang kalau Indonesia. Loh Pak, ini kan di sana nggak semudah itu mencetak menu. Oh, tenang. Kalau di Indonesia ini dilakban. Oke, dilakban hitam, syuk, 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 syuk. Terus kemudian di tip X jadi 20.000. Gampang. Perhatiin aja, nah tip X, menu di tip X. Kalau enggak di selotip warna apa, tulis tangan, beres. Nah, orang sana ternyata nggak belajar sama pengusaha di Kalmong. Itu aja sih. Ini menukas, dibaca aja historisnya. Bandingkan dengan perilaku di Kalmong. Relative price distortion. Nah, ini tinggal baca aja. Oke? Mau lanjut ke bab 8. Oke. Saya cukupkan. Nah, ini general inconvenient termasuk. Ini tinggal baca aja. Sama ini ada mispersepsi
Mispersepsi mana ya? Common misperception. Oh, kalau inflasi itu menyebabkan atau mengurangi real wages. Itu misperception. Mengapa? Nah, itu ada penjelasannya. Saya minta teman-teman baca bukunya atau baca slide-nya. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul, pertemuan kita akhiri. Nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas 2 bab sekaligus. Kebetulan memang 2 bab itu menyatu sih. Sebenarnya itu satu pokok bahasan, cuma dipisah. Pertumbuhan ekonomi, capital dan labor, kita akan membahas Y sama dengan fungsi K dan L. Oke. Dan yang di chapter 8, chapter 9-nya itu kemudian ada technological progress-nya, ada pengaruh teknologinya. Tapi basicnya sama di chapter 8. Tapi itu nanti bisa disatukan. Untuk pertemuan terakhir di tanggal 24 Mei sesudah Lebaran. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin Pak, Yes. kalau misalkan Pak kan mendekati mau masuk malah ke era digital itu kan pasti nanti uang itu berbentuk e-money ya Pak. Nanti itu berpengaruh ke inflasi nggak Pak? Sama ke... Enggak. Untuk menjawab apakah dia berpengaruh terhadap inflasi, nah apakah dia bagian dari M? Apakah dia bagian dari money supply? Kuncinya di situ. Itu lupa ngasih PR ya, sudah terlanjur. Itu di sebentar. Intinya dia untuk menjawab itu, intinya Anda harus bisa menentukan apakah e-money, uang digital, apa lagi ya contohnya, saya lupa ingat. Itu intinya apakah dia masuk bagian dari M atau enggak. Nah, kalau dia tidak bagian dari M, maka dia enggak pengaruh ke inflasi. Tapi kalau dia bagian dari M, maka kemudian dia termasuk inflasi.